Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan anak-anak pagi hari ini. Tentunya Bapak berharap anak-anak sudah siap untuk belajar dan sudah sarapan ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, yaitu mengenai bagaimana kita menjumlah dan mengurang bilangan bulat. Kemudian setelah kita belajar bilangan bulat tersebut, nanti di deskripsi ini Bapak sudah cantumkan link untuk evaluasinya. Di video kali ini Bapak juga akan berikan password untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Maka simak video Bapak ini dari awal sampai akhir supaya kamu benar-benar bisa memahami tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mari kita mulai pembelajaran kita. Anak-anak, yang Bapak tunjukkan ini adalah garis bilangan. Jadi pada garis bilangan ini terdapat angka yang namanya angka 0 di tengah-tengah, pas tepat di tengah-tengah. Kemudian ke arah kanan, ya, ke arah kanan ini adalah bilangan positif. Sedangkan yang ke arah kiri itu adalah bilangan negatif. Ya, jadi paham ya anak-anak? Angka yang berada di tengah-tengah adalah angka 0. Angka yang di sebelah kanan dari 0 itu adalah bilangan positif. Sedangkan angka yang di sebelah kiri dari 0 itu adalah bilangan negatif. Untuk menulis angka negatif, di depan angkanya perlu diberi tanda strip. Itu saja membedakan. Tapi kalau untuk bilangan positif, menulis angkanya tidak perlu diberi tanda strip. Nah, jadi kesimpulannya, bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam bilangan. Yang pertama ada 0, yang kedua ada bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Kita nggak bisa bayangkan angka itu sampai angka berapa. Kemudian di sebelah kiri juga terdapat bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya, masih banyak lagi sampai tidak terhingga. Nah, jadi itu adalah bilangan bulat. Berikutnya, anak-anak perhatikan di sini angka 1 di sebelah kanan dari angka 0. Ya, angka 1 di sebelah kanan dari angka 0. Maka angka 1 nilainya lebih besar daripada 0. Begitu juga angka 2. Angka 2 ini berada di sebelah kanan dari angka 1. Maka angka 2 itu lebih besar dari 1. Berikutnya angka 3 di sebelah kanan dari angka 2. Maka secara otomatis angka 3 lebih besar dari angka 2. Dan seterusnya, ya. Lalu 0 itu berada di sebelah kanan dari angka negatif 1. Berarti antara 0 dengan negatif 1 mana yang lebih besar? Tepat sekali 0 tentunya ya. Nah, sekarang negatif 1 berada di sebelah kanan dari negatif 2. Maka antara negatif 1 dengan negatif 2 siapa yang lebih besar? Ya, negatif 1. Begitu juga negatif 2 dengan negatif 3, yang lebih besar adalah negatif 2. Kesimpulannya apa? Semakin ke kanan, nilai bilangan itu akan semakin besar. Berikutnya, kita bahas tentang bagaimana penjumlahan. Anak-anak sudah biasa kan? 1 tambah 1 sama dengan 2.
2 tambah 2 sama dengan 4. Itu kalau bilangannya positif semua. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya 1 ditambah negatif 1? Nah, mungkin agak membingungkan. Maka lihat, perhatikan baik-baik. Nah, kita anggap saja kita, Bapak misalnya atau kalian sendiri, berjalan dari 0, dari tempat kita berdiri. Jadi kita itu berdiri di atas angka 0. Kemudian kita berjalan maju. Berjalan maju sejauh 3 langkah. Anak-anak bisa bayangkan, bisa aja di depan lantai rumah atau di tempat anak-anak berdiri sekarang berdiri lalu berjalan 3 langkah. Artinya ini bisa kita katakan bahwa kita itu sudah berjalan sejauh 3 langkah atau 3 meter misalnya. Kemudian kita disuruh berjalan lagi. Setelah berhenti di angka 3, berdiri di posisi 3, disuruh berjalan lagi 2 langkah. Maka kita sudah berjalan bertambah 2 langkah lagi. Nah, kalau kita tulis secara matematika bagaimana? Berarti kita sudah berjalan dari tempat awal tadi kita berdiri 0, lalu kita berjalan sudah sejauh 5 langkah. Ya kan? Awalnya kita berjalan 3 langkah ke depan. Kemudian jalan lagi 2 langkah ke depan. Nah, berarti kita sudah berjalan sejauh 5 langkah. Nah, ini bisa kita tulis dengan kalimat matematika. Bagaimana kalimatnya? Lihat. 3 ditambah 2. Maju 3 langkah. Lanjutkan lagi 2 langkah. Maka kita sudah melangkah sejauh 5 langkah. Nah, kesimpulannya gini aja, kita buat begini. Positif artinya bergerak ke kanan atau kita bergerak ke depan. Sedangkan negatif bergerak ke kiri atau kita mundur ke belakang. Ya, kalau positif kita maju ke depan, kalau negatif kita mundur ke belakang. Kalau tambah atau penjumlahan kita artikan itu sebagai kata dilanjutkan. Nah, seperti ini kita tadi sudah melangkah 3 langkah. Tambah artinya lanjutkan 2 langkah lagi. Maka kita sudah berjalan sejauh 5 langkah. Bisa dipahami ya anak-anak? Tambah itu kita artikan dilanjutkan. Berjalan 3 langkah, berhenti. Lanjutkan 2 langkah, jalan lagi, berhenti. Berarti kita sudah berjalan sejauh 5 langkah. Berikutnya, bagaimana kalau dengan ini? Negatif 2 ditambah 3. Kira-kira garis bilangannya seperti apa? Nah, coba lihat. Awalnya kita berdiri di 0. Kemudian kita bergerak ke kiri. Nah, bergerak ke kiri ini bisa kita artikan kita mundur. Nah, mundur. Mundur berapa? Mundur 2 langkah. Ya, berarti kita tulis 2 langkah. Nah, karena bergerak ke kiri itu kan bilangan negatif, maka penulisannya pun harus pakai tanda strip negatif 2. Berarti kita sudah mundur 2 langkah atau bergerak ke kiri 2 langkah. Lalu ditambah 3. Nah, arti kata tambah tadi apa? Arti kata tambah itu artinya adalah lanjutkan. Kita disuruh lanjut melangkah. Nah, 3 ini adalah positif. Kalau 3 ini positif berarti jalannya mundur atau ke depan? Tepat, ke depan. Ke kanan atau ke kiri? Iya benar, ke kanan. Berarti kita harus berjalan ke kanan sejauh 3 langkah. Nah, tadi udah berhenti di negatif 2, kita disuruh berjalan ke 3 langkah ke kanan. Maka ini kita tulis positif 3. Pertanyaannya, tadi kita awalnya berdiri di 0 ya, posisi 0. Lalu sekarang kita berdiri di posisi angka berapa? Ya benar, di posisi angka 1. Nah, tadinya kita di posisi 0. Sekarang kita berdiri di posisi angka 1. Nah, ini bisa kita tulis kalimat matematikanya. Awalnya kita berjalan ke kiri negatif 2, lanjut berjalan ke kanan 3 langkah, maka kita berada di posisi 1. Negatif 2 ditambah 3
hasilnya 1. Bisa dipahami ya. Kalau kurang paham nanti diulang lagi videonya. Berikutnya, bagaimana dengan negatif 2 ditambah negatif 3? Negatif 2, nah, kata negatif 2 berarti dia bergerak ke kiri atau mundur ke belakang. Kemudian ditambah negatif 3, berarti lanjutkan lagi, tambah lanjutkan lagi, mundur lagi. Nah, 3 langkah. Atau udah bergerak ke kiri 2 langkah, lanjutkan lagi, ke kiri lagi 2 langkah. Betul? Nah, coba kita gambar. Pertama negatif 2. Tambah, nah, tambah lanjutkan kemana? Nah, ini negatif 3, berarti lanjut ke kiri lagi. Ah, coba kita lihat, ya benar kan? Lanjut ke kiri 3 langkah. Berarti kita sudah berjalan berapa jauh? Nah, kita berarti sudah berjalan, tadinya posisi 0, sekarang sudah berada di sebelah kiri, posisinya negatif 5. Artinya apa? Negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Bisa juga dengan cara gerakan. Negatif 2, mundur 2 langkah. Lanjutkan lagi, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Maka kita dari 0 sudah ke belakang ini sejauh 5. Karena mundur berarti itu adalah negatif. Ya. Baik, berikutnya. Bagaimana dengan 3 tambah negatif 5? Nah, bisa bedakan ya. 3 ini adalah bilangan positif. Kalau positif, kemana arahnya? Ya, berarti ke arah kanan. Kalau negatif, ke arah kiri. Kalau garis bilangannya kita buat, yuk. 3 ke kanan, betul ya? Berarti kita tulis 3. Lalu ditambah, tambah artinya lanjutkan. Suruh berjalan lagi, kemana? Negatif 5, berarti berjalan kemana? Ke kiri. Ya kan? Nah, kita buat ke kiri. Yang tadinya di posisi 3, kita bergerak ke kiri. Nah, ketika bergerak ke kiri sampai 5 langkah. 5 langkah itu ngitungnya dari 3, 5 langkah ke sini. Berarti sampai di negatif 2. Maka dari tempat awal tadi, sekarang kita berada di posisi negatif 2. Berarti kita tulis kalimat matematikanya, 3 tambah negatif 5 sama dengan negatif 2. Nah, ini ada nih. Ah, ini 5 dikurang 2. Bagaimana? Ayo. Gampang, anak-anak lihat, ini positif apa negatif? Ya, benar, positif. Berarti kemana? Kanan. Lalu ini negatif 2. Yuk kita lihat. 5 langkah ke kanan. Berikutnya ke kiri 2 langkah. Ke kiri 2 langkah. Walaupun di sini nggak ada kata tambah, tapi itu artinya lanjutkan lagi ke kiri 2 langkah. Ya. Maju 5 langkah, mundur 2 langkah. Berarti kita berada di posisi berapa sekarang? Di posisi 3. Berarti kalimat matematikanya bisa kita tulis 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berikutnya. Ini. Negatif 3 kurang 2. Anak-anak perhatikan, ini bilangan negatif 3, berarti ke kiri. Yang ini negatif 2, ke kiri. Sudah otomatis, berarti ke kiri semua. Nah, ayo kita gambar. Belum. Ya, ada yang nongol. Oke, kita buat. Negatif 3. Ya, bergerak ke kiri 3 langkah. Lalu bergerak lagi ke kiri 2 langkah. Nah, begitu ya. Bergerak 3 langkah, bergerak lagi 2 langkah. Berarti kita berada di posisi berapa? Di posisi negatif 5. Kalimat matematikanya negatif 2 kurang negatif 3 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 5. Silakan jalan. Berikutnya. Ada kata. Nah, ini agak rumit ini. Gimana nih? Ini ada negatif 3. Ini tanda kurang. Operasi hitung namanya pengurangan. Lalu ini tanda negatif. Berarti di sini hampir mirip-mirip ini. Kurang ketemu negatif. Menjadi catatan. Kalau kurang ketemu negatif, apa yang terjadi?
Nah, ini aturannya ya. Kurang bertemu negatif, maka dia menjadi positif atau menjadi tambah. Jadi kalau ini ketemu sama ini digabungkan jadi satu, maka dia menjadi tambah. Negatif, negatif, atau kurang ketemu kurang, atau kurang ketemu negatif, maka dia akan menjadi tambah. Oke? Kalau tambah ketemu tambah, kalau tambah ketemu negatif, tambah ketemu negatif, atau tambah ketemu negatif, dibalik itu hasilnya tetap negatif. Itu yang harus diingat. Maka yang ini negatif ketemu kurang ketemu negatif, maka dia akan menjadi positif, jadi tambah. Berarti kalimatnya menjadi baru, negatif 3 tambah 2. Paham ya? Ini berubah menjadi tambah. Jadi kalimatnya menjadi negatif 3 tambah 2. Nah sekarang ini berarti mundur, yang ini maju. Yuk kita gambar. Mundur 3 langkah, mundur 3 langkah, maju 2 langkah, maju ke kanan berarti ya. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya negatif 1. Jadi bagaimana anak-anak bisa dipahami penjelasan Bapak tadi? Mantap. Nah anak-anak, setelah melihat penjelasan Bapak tadi, sudah saatnya sekarang kita evaluasi pembelajaran kita. Anak-anak lihat di tanda segitiga bawah ini, ada Bapak tuliskan di deskripsi link untuk menjawab soal. Ya, klik yang warna biru, isi data, lalu passwordnya tulis dengan huruf kecil. Matematika itu mudah. Sekali lagi passwordnya, matematika itu mudah. Seperti nulis biasa, pakai spasi ya, matematika itu mudah. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab dengan benar, mendapat nilai yang bagus, ya. Jadilah anak yang hebat. Selamat mengerjakan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.